Kita lanjut lagi bro, gasken. Melihat wanita cantik di depannya, Su Wuzu merasa sedikit hangat di malam yang sedikit dingin ini. Duduk dan mengobrol, Su Wuzu menatap mata Qin King sambil tersenyum, dan duduk dengan santai di kursi rotan yang diayunkan di sampingnya. Su Wuzu menatapnya, Qin King hampir bisa merasakan matanya yang panas, dia melihat ke samping ke arah Su Wuzu. Su Wuzu tidak menghindari matanya dalam kepanikan yang sama seperti di masa lalu, dan masih menatapnya dengan tenang, mata itu sangat jernih, dalam dan cerah di malam hari. Yakin Kingmu duduk di ayunan dengan condong ke kanan, dengan kedua kakinya menyatu dan berayun dengan lembut, sangat nyaman. Rumah keluarga Si telah banyak berubah setelah pengaturan hari ini. Qin Kingmo awalnya berpikir bahwa dengan gaya Su Wuzu, mansion ini akan menjadi flamboyan, mewah, dan cemerlang. Namun sebaliknya, rumahnya sangat sederhana dan elegan. Dan gaya ini unik, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Seluruh rumah tidak sengaja membangun dan menambahkan banyak hal, cukup ikuti garis rumah itu sendiri dan masukkan beberapa hal praktis ke dalamnya. Misalnya, ayunan ini, duduk di atasnya di halaman dan beriak lembut, membuat orang merasa nyaman. Dibandingkan dengan rumah Si Jia sebelumnya, rumah saat ini sangat sederhana, tetapi tidak terasa kosong, tetapi memiliki perasaan cerah dan menyegarkan, bunga dan tanaman, kursi rotan dinding merah muda, semuanya saling melengkapi dengan baik. Qin Kingmo harus mengakui bahwa dia sangat menyukai gaya sederhana dan bersih ini, yang terpenting adalah semuanya praktis dan dia hidup dengan nyaman. Namun, sulit untuk memahami bahwa Su Wuzu benar-benar dapat mengaturnya. Melihat ke samping ke arah Su Wuzu, dia melihat bahwa dia sedang bersandar di ayunan dengan malas, dengan satu kaki meringkuk, kaki lainnya menyentuh tanah dari waktu ke waktu untuk menjaga ayunan tetap bergetar dengan lembut, postur tangan yang sangat bebas, dengan senyum di sisinya. Sudut mulutnya, dengan sedikit ketenangan dan keanggunan yang tidak tergesa-gesa, tanpa hiruk-pikuk masa lalu. Saya tidak berpikir itu hal jangka panjang untuk menjaga suami Anda keluar dari kamar. Wajah Qin King berubah merah, apakah kamu selalu memikirkanku seperti itu? Apa idenya, aku tidak begitu mengerti, ini semua salahku karena tidak cukup membaca, bisakah kamu menjelaskannya? Su Wuzu bertanya dengan bingung. Tidak peduli seberapa bingung Su Wuzu berpura-pura, Qin Kingmu tidak akan tertipu olehnya. Tetapi setelah memikirkannya, dia berkata, maaf. Su Wuzu awalnya ingin berbicara omong kosong, tetapi ketika dia melihat bahwa matanya yang jernih benar-benar penuh rasa bersalah, semua kata-katanya terhalang di mulutnya. Apakah kamu hanya menyukai tubuhku sama seperti Su Wuzu sedang melihat langit malam? Qin Kingmu tiba-tiba berkata. Kalimat ini membuat Su Wuzu tidak dapat bereaksi, dan sulit untuk membayangkan bahwa kata-kata langsung seperti itu keluar dari mata Qin King. Bagaimana kamu bisa memiliki ide seperti itu? Su Wuzu bertanya pada Qin King. Apakah itu Seladon atau Si Mei? Bukankah kalian semua tertarik dengan kecantikan sebenarnya? Aku tidak berbeda dari mereka, kan? Mata Qin King yang jernih menatap Su Wuzu. Apakah kamu cemburu? Su Wuzu tiba-tiba tertawa. Tidak. Qin Kingmo menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya saja aku semakin tidak memahamimu. Meskipun aku tidak bisa menerimamu sebelumnya, aku yakin kamu menyukaiku. Tapi sekarang, kamu juga telah berubah. Banyak, kamu telah menjadi aku curiga semuanya sebelumnya palsu. Pada saat ini, Su Wuzu tiba-tiba mengambil tangan Qin Kingmu, tangannya masih sangat dingin, halus dan lembut seperti sutra bahkan jika semuanya palsu, tangan yang Anda pegang hangat dan asli. Seseorang harus memakai banyak topeng dalam kehidupan seseorang sakit untuk digantung di wajah dan menyembunyikan diri, tetapi ketika robek, darah akan menetes tetapi jika robek dengan tangan yang hangat, sebenarnya akan peduli tentang itu sakit saat memakai topeng. Mereka mengatakan bahwa pria tidak dapat dipercaya, tetapi pada kenyataannya, yang diinginkan pria hanyalah momen kehangatan itu. Kalimat yang tidak bisa dijelaskan bukanlah penjelasan. Tapi Qin Kingmu berdiri di sana dengan tatapan kosong, lupa untuk berjuang dan menarik tangannya. Apa yang saya harap adalah bahwa saya dapat membiarkan Anda memakai topeng sepanjang hidup Anda. Anda selalu wajah cantik ini, jadi Anda tidak perlu menderita topeng. Saat Su Wuzu berbicara, dia mengulurkan tangannya ke tangan Qin King. Menutupi wajahnya, dia merasa jiwanya hancur. Kehangatan tangannya membuat Qin Kingmu akhirnya bereaksi. Dia tiba-tiba berdiri dari ayunan dan menatap Su Wuzu. Melihat matanya yang dalam dan jernih, hati Qin Kingmu panik untuk pertama kalinya.
Masih ada kehangatan di wajahnya, jantung Qin King berdetak sedikit lebih cepat, dan ketika kehangatan itu pergi, dia sedikit bernostalgia. Mungkin karena kesunyian malam, hati lebih mudah tersentuh. Dia memberi dirinya penjelasan. Kamu pergi tidur lebih awal. Qin Kingmu tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Su Wuzu memandang Qin Kingmu yang pergi dengan sedikit panik, dia tersenyum sedikit, cantik dan mengharukan, anggun, cerah dan cantik seperti seorang dewi, bagaimana mungkin orang tidak tergoda, dan ini adalah istrinya. Bahkan jika dia terkenal saat ini, Su Wuzu tidak ingin dia berpikir bahwa dia munafik. Tuan muda Si Mei melihat bahwa Su Wuzu sedang duduk malas di ayunan memandangi langit berbintang, jadi dia mengambil mantel bulu dan mengenakannya pada Su Wuzu. Su Wuzu memandang wanita yang akrab dan seksi ini dan harus mengakui bahwa dia sangat kompeten. Dalam beberapa hari terakhir, sesuai dengan persyaratannya, rumah itu telah diatur dengan aman. Nilai yang kamu katakan beberapa hari yang lalu baik-baik saja sekarang. Su Wuzu memikirkan sesuatu dan bertanya pada Si Mei. Tuan muda dapat melakukannya kapan saja, di mana saja. Si Mei menggertakkan giginya dan berkata, Tuan muda ingin berada di sini. Melihat tangan Si Mei terulur ke pitanya lagi, Su Wuzu tidak bisa tidak memikirkan tubuh putih halus hari itu, dan merasa mimisan akan keluar lagi. Tapi, bahkan di halaman ini Su Wuzu merasa hatinya bergetar hebat, dan dia benar-benar tidak berani memainkan permainan yang begitu menarik. Spesial. Sebagai orang modern, dia tidak bisa menandingi keberaniannya, malu. Tetapi melihat bahwa Si Mei hendak melepaskan pita itu, dia dengan cepat berkata, kamu mengatakan bahwa nilaimu bukan hanya kecantikan, itu hanya akan terbukti dalam beberapa hari, bisakah kamu melakukannya sekarang? Su Wuzu bukan orang suci, dan dia memiliki beberapa ide di dalam hatinya. Tapi sepertinya tidak pantas untuk melakukan sesuatu setelah menggoda mata Qin King. Yang paling penting adalah bahwa Qin Kingmu ada di rumah ini, beberapa langkah dari halaman. Tetapi, saya tidak dapat dibandingkan dengan Si Mei, tunggu sampai saya memberitahu Anda seberapa baik saya. Melihat bahwa Su Wuzu tidak bermaksud demikian, Si Mei berpura-pura tenang, pipinya terbakar seperti api. Setelah mencoba menenangkan emosinya, dia berbicara kepada Su Wuzu, tetapi vibrato dalam suaranya berarti dia belum tenang. Saya salah paham. Penampilan Si Mei yang pemalu dan tidak beralasan membuatnya tidak bisa menahan tawa. Saya pikir saya kalah total, tetapi ternyata harimau kertas. Saya dapat terhubung ke Netherworld. Saya tidak tahu apakah nilai ini berguna untuk Tuan Muda, jawab Si Mei kepada Su Wuzu. Su Wuzu tiba-tiba berdiri dan menatap lurus ke arah Si Mei, hatinya terkejut. Dan dia tidak bisa mempercayainya. Bisakah kamu terhubung ke neraka bawah neraka? Tidak ada yang tahu jika ada hantu di dunia ini. Meskipun hantu berakar dalam di hati orang, tidak ada yang pernah melihatnya. Adapun neraka legendaris, itu hanya ada di legenda. Tapi sekarang, seseorang berdiri di depannya dan memberitahunya bahwa dia bisa terhubung ke neraka, yang membuat Su Wuzu tenang. Bisakah kamu benar-benar terhubung ke neraka bawah? Meskipun dia tahu bahwa wanita di depannya tidak berani berbohong kepadanya secara teori, Su Wuzu bertanya dengan curiga. Jika putranya berani pergi, saya dapat membawa putranya ke dunia bawah untuk melihatnya, kata Si Mei. Bisakah kamu membawa seseorang ke neraka bawah? Su Wuzu tercengang, menatap wanita cantik di depannya. Saya berhasil lolos dari momok Xie Guangping dan beberapa orang lainnya, dan saya bersembunyi di neraka bawah beberapa kali, jawab Si Mei. Ekspresi Su Wuzu berubah dan dia menatap lurus ke arah Si Mei. Setelah waktu yang lama, dia berkata, oke, kalau begitu kita akan pergi ke neraka yang kamu sebutkan. Tepat ketika Su Wuzu meminta Si Mei untuk terhubung ke neraka Nether, suara Dai Yao Yao datang dari luar pintu. Apa neraka Nether? Su Wuzu melihat Dai Yao Yao dan Yu Feng memasuki pintu. Dai Yao Yao mengenakan gaun renda, yang sangat tipis dan menjulang, yang sangat menggoda. Adapun Yu Feng tampak lesu dan lemah. Kakak Su, apakah kamu punya kamar di sini? Temukan kamar untukku tidur, kata Yu Feng lelah, menguap. Melihat penampilan Yu Feng, Su Wuzu berpikir dalam hati bahwa dia telah melemparkan seperti ini pada wanita itu, dan dia sebenarnya ingin datang kepadanya untuk memulihkan diri. Tidak seperti Yu Feng, Dai Yao Yao tertarik dengan apa yang baru saja dia dengar. Dia memandang Si Mei dan bertanya,
bisakah kamu membawa seseorang ke neraka neter? Apakah kamu yakin itu neraka neter? Si Mei memandang Su Wuzu tidak ingin menyembunyikan keduanya, berpikir bahwa jika itu adalah neraka, akan lebih baik untuk masuk dan melihat bersama. Lanjutkan, Su Wuzu berkata kepada si Mei. Kalau begitu aku akan terhubung ke penjara hantu. Saat si Mei berbicara, dia memasukkan jari putihnya yang ramping ke dalam mulutnya dan menggigitnya. Jari itu mulai mengeluarkan darah, dan dia menekan luka di dahinya sendiri. Dai Yao Yao dan Su Wuzu sama-sama menonton adegan ini, menunggunya terhubung ke neraka neter. Faktanya, mereka tidak percaya itu neraka neter yang asli. Su Wuzu bahkan bertanya-tanya apakah itu ilusi yang dilihat si Mei. Jari-jarinya menekan dahinya, dan dahinya benar-benar menyerap darahnya, dan kemudian membentuk pola seperti hantu di dahinya. Ketika polanya akan selesai, si Mei berkata kepada Su Wuzu, "Kamu mendekatiku." Ketiganya mendekati si Mei dengan curiga, dan pada saat ini, pola berwarna darah di dahinya menghilang seketika. Pada saat menghilang, Su Wuzu dan kelompoknya hanya merasa kepala mereka tiba-tiba tercengang, dan seluruh orang kehilangan kesadaran dalam sekejap. Hanya saja perasaan ini sangat cepat, dan puasanya hampir dapat diabaikan. Ketika dia pulih, Su Wuzu hendak mengatakan sesuatu, tetapi menemukan bahwa semua yang ada di depannya telah berubah. Mereka tidak lagi berada di halaman saat ini, tetapi memasuki dunia baru. Ini desa tidak besar, ada gumpalan asap. Ada sekelompok anak-anak bermain lumpur di kepala desa, ada laki-laki di ladang mengejar ladang pir sapi, ada sekolah di desa, sekelompok anak yang lebih tua menggelengkan kepala untuk membaca dan melek huruf, dan ada juga orang tua yang mengasuh cucunya. Kehidupan di surga tersaji di hadapan mereka. Ilusi Dai Yao Yao sedikit mengernyit dan menendang Yu Feng tepat di sampingnya. Ah, Yu Feng berteriak, memelototi Dai Yao Yao dengan marah, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Begitu nyata Dai Yao Yao melihat Yu Feng benar-benar menjerit kesakitan, dia sedikit mengernyit, mencubit dirinya sendiri dengan tangannya, dan benar-benar merasakan sakit yang sebenarnya.